Gimana? Saya dengar dari ustadz bahwasanya menurut hadis Imam Bukhari, Iya. Al-Mahdi itu dibaiat oleh 7 ulama dan 313 pengikutnya gitu. Iya. Nah, hadis riwayat Bukhari kata ulama tersebut yang saya dengar gitu. Iya. Jadi begini, kita ambil dari kata baiatnya ya. Kata baiat itu artinya mengakui dan diakui dan saling mengikat. Artinya tanggung menanggung. Itulah dulu singkatnya ya. Nanti kita penjabarannya nanti dulu. Ini kita masuk kepada poinnya dulu. Dia bilang dia membaiat Imam Mahdi. Nih ya, yang mana yang benar nih? Kata baiat, dia berbaiat atau dia membaiat? Karena di sini ada kata dibaiat lagi. Nah, yang membaiat tidak mungkin. Sosok junjungan Al-Mahdi alaihissalam dibaiat oleh ulama, ya tidak mungkin. Tapi kalau ulama itu berbaiat kepada Imam Mahdi, mungkin bisa. Kalau dia dibaiat, tidak mungkin. Atau membaiat katanya. Membaiat itu artinya dia dibaiat gitu. Imam Mahdi itu dibaiat oleh 7 ulama itu. Tidak mungkin. Udah keliru itu penafsirannya seperti itu. Yang ada 7 ulama itu berbaiat dengannya bisa. Atau yang berapa tadi? 313 itu berbaiat dengannya bisa. Artinya mengakui tentang kerasulannya, bahwa dia itu adalah sosok seorang Al-Mahdi, Mahdi Allah gitu. Kalau mereka yang membaiat, dari mana jalannya? Contoh begini, seorang wali Allah bisa yang mengangkatnya manusia? Tidak bisa. Yang mengangkat dia itu derajatnya menjadi wali Allah, yaitu Allah itu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan setuju ulama itu membaiat Imam Mahdi, dari mana jalannya? Dia siapa gitu? Imam Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini siapa? 7 ulama ini siapa gitu? Tidak bisa. Itu keliru itu. Kalau kita bilang. Baru pernah lagi saya dengar seorang ulama menunjuk satu sosok individu menjadi Imam Mahdi gitu. Di Indonesia nih. Iya. Ini juga keliru saya bilang. Nah, ini viral nih Ustaz. Ini lagi heboh. Kelirunya kenapa? Ya. Kalau dia menunjuk itu sebagai Imam Mahdi, terus dia siapa? Yang menunjuk itu. Coba tanya aja sama dia. Anda siapa gitu? Anda menunjuk sosok seorang yang satu menjadi seorang Imam Mahdi gitu. Terus sih Anda yang menunjuk, Anda siapa gitu? Kalau saya gitu aja. Anda siapa gitu? Jadi gitu, kalau orang berpikir cerdas, ini orang udah ngaco ini. Udah ngaconya tuh gimana? Dia mungkin lupa pada saat dia berbicara, dia itu tidak sadar mungkin. Atau dia lupa pada saat itu dia rananya dia siapa gitu. Yang mau ditunjuknya ini siapa gitu. Emang mau menunjuk sebagai petugas biasa gitu. Petugas apalah gitu kan. Saya nggak mau menentukan apa namanya. Nah, itu mungkin bisa gitu. Ini dia menunjuk dan meyakinkan kepada banyak orang bahwa kalau tidak mengakui itu, bahkan dibilang ini kelompok Dajjal gitu. Hati-hati, Dajjal juga bisa membalikkan kata-kata. Dia seolah-olah berbuat dia benar, padahal dia bisa saja menutup dari kebenaran. Karena apa? Ingat aja isyarat bahwa tentara Dajjal itu adalah para ulama yang banyak pengikutnya. Nah gitu. Makanya kalau ada seorang yang katanya dia ulama yang banyak pengikutnya, ya udah, ini pengikutnya pasti tertipu semua ini. Tertipunya kenapa? Karena dia saja sudah menunjuk Imam Mahdinya gitu. Mana mungkin seorang ulama menunjuk Imam Mahdi? Emang dia siapa gitu? Yang menunjuk Imam Mahdi itu langsung dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Karena dia seorang rasul. Masa seorang rasul yang mengangkat ulama? Kan nggak mungkin gitu. Ini udah nggak betul gitu. Itulah yang terjadi memang banyak. Tapi kalau orang yang mengikut, iya saja. Kalau kita, ya nggak mungkin lah percaya segitunya gitu. Dari melihat, dari gesturnya aja kita sudah tahu. Ah, ini udah nggak benar.
Dari kalimatnya saja dia menunjuk saya sudah tidak benar. Tanya aja, kau siapa? Anda siapa? Kamu siapa? Gitu. Ente siapa? Gitu. Kok bisanya gitu? Kalau yang menunjuk saja sudah begitu perihalnya, berarti ini yang mengikut lebih parah lagi nanti. Kalau saya doakan saja. Kata doakan saja di sini bukan kita mendoakan dia. Kita berdoa untuk diri kita gitu, supaya tidak mengikut apa yang dicakapkannya itu gitu. Agar kita terpelihara, karena ini sudah ini nyata, tidak ada kebenaran di situ. Seorang ulama menunjuk, mengangkat seseorang menjadi Imam Mahdi, kan udah keliru ini. Artinya manusia yang biasa mengangkat seorang rasul gitu. Nggak bisa. Imam Mahdi itu Rasulullah, Al-Mahdi itu Rasulullah, utusan Allah yang membawa risalah. Yang Nabi katakan dalam satu gambaran gitu. Andaikan dunia ini tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga diutus padanya sosok seorang laki-laki. Kata diutus ini sudah tahu kita ini siapa. Diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Cek aja nama yang ditunjuk ini siapa, nama ayahnya siapa, dari keturunan siapa, membawa risalah apa gitu. Ini udah keliru nih. Makanya hati-hati, berdoalah, doakan saja. Bukan doakan yang nunjuk itu, bukan. Doakan aja diri kita supaya kita terhindar dari fitnah seperti itu. Kenapa? Sifat Dajjal itu selalu menutupi, sedangkan Al-Mahdi itu adalah orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki, yang memberi petunjuk dan menunjuki. Nah, di Dajjal ini dia kan ada tanda kafir gitu. Artinya dia menutup apa? Dari menutup kebenaran yang dibawa, yang ditunjuk oleh Imam Mahdi itu nanti gitu. Makanya kalau sudah ada yang asli, adalah yang palsu. Kalau yang asli, dia mana mengaku. Kalau yang palsu mengaku, ada lagi yang ditunjuk, nggak bisa gitu. Kalau yang asli itu udah kita bilangkan, untuk mencari prajuritnya saja sudah sulit karena syaratnya seperti itu. Apalagi mencari sosok seorang Al-Mahdi yang memang Rasul Allah itu yang dirahasiakan. Makanya kita bilang Nabi Allah Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang dizahirkan. Al-Mahdi alaihissalam adalah Rasul Allah yang di akhir zaman itu memang dia dirahasiakan. Kalau sudah kata dirahasiakan ini berarti tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum. Dia hanya membawa kaumnya yang diselamatkannya saja. Dia memisah dari golongan yang terpecah belah itu. Yang diisyaratkan Nabi nanti orang Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Ingat, kaum itu bukan golongan. Kaum itu termaktub di dalam sebuah hadis dan termaktub di dalam Quran. Ayo, di mana Qurannya ditanya? Iya, ada Quran menjelaskan tentang kaum? Ya ada. Tentang kaum di akhir zaman ini ada. Nanti ambil satu tanda alamat ciri. Kaum apa yang dibilang Nabi Allah Muhammad SAW dalam penggambaran hadisnya? Kaumnya kaum mufaridun. Makanya di situ hadisnya sabaqal mufaridun. Kata sabaqah itu artinya mendahului dari apa? Beriman. Mereka menang, mereka duluan, mereka terdahulu. Beriman dari apa? Beriman itu kata arti beriman. Nah, ini perhatikan ya. Kata arti beriman itu artinya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi itu, Rasul itu sebagai utusan Allah. Utusan Allah di awal itu ya para nabi-nabi itu. Dia mengakui tentang kerasulannya gitu. Nanti di akhir orang yang pertama kali mengakui kepada sosok Al-Mahdi itu kata beriman juga. Karena ini suatu akidah yang diyakini bahwa dia itu nanti ada sambungan dari cakap Nabi itu tadi melalui para wali-wali itu yang memberi petunjuk. Makanya kita bilang tidak sembarangan itu. Enak aja dia menunjuk seorang ulama, menunjuk seorang Imam Mahdi menjadi Imam Mahdi. Masa seorang ulama menunjuk itu sebagai Rasul lah gitu, nggak bisa. Ada lagi kemarin saya mendapat berita bahwa dia menerima kemahdiannya atau dia menjadi Al-Mahdi diyakini karena banyak yang menerima mimpi-mimpi, bermimpi dengan Nabi, bermimpi dengan Tuhan langsung.
Rasul menerima kerasulannya dari mimpi. Ini pun udah ngaco juga. Makanya hati-hati, berdoakan saja. Bukan mendoakan dia, tapi mendoakan diri kita agar terhindar dari yang namanya fitnah seperti itu. Ingat, tanda ciri alamatnya 3 saja. Karena rizkinya, karena petunjuk hidayah, karena menjalankan perintah. Inilah orang yang dapat dia bertemu dengan sosok seorang Al-Mahdi itu, Mahdi Allah itu, Imam Mahdi itu. Ini sudah pasti mereka ini masih dalam ruang lingkup keturunan dari sahabat yang setia itu juga. Kenapa saya bilang itu? Karena ini sudah termaktub di dalam sebuah ayat yang bunyinya was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, di situ. Dan saya yakin sejak hari ini saya membilangkan ayat ini, tidak ada satu ulama pun yang dapat mengetahui tentang maksud ayat ini. Saya pastikan itu. Makanya kalau dia membilangkan itu tidak bisa. Karena di situ as-sabiquna awwalun itulah nabi dan para sahabatnya. As-sabiquna akhirun itulah pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi itu dan para sahabatnya, para pengikutnya. Kenapa? Sullatum minal awalin, banyak dari yang awal. Kan nabi-nabi banyak. Wa qalilum minal akhirin, sedikit dari yang akhir. Makanya kata Mahdi ini tadi itu kalau di awal cerita nabi, di akhir cerita Mahdi. Makanya ada Imam Mahdi, ada Al-Mahdi, ada Mahdi Allah, ada As-Sohibul Mahdi, ada Khalifatul Mahdi, ada yang berikutnya nggak mungkin saya sebutkan di sini. Ingat yang saya bilang ini, ayat tadi itu tidak ada satu ulama pun yang dapat menafsir itu tentang perihal cerita ini. Kenapa? Karena mereka masih dari turunan yang sama. As-sabiquna awalun itulah nabi dan para sahabatnya. As-sabiquna akhirun itulah Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah dan para sahabatnya. Itu dia. Mereka ulaikal muqarrabun. Mereka didekatkan sama Tuhan mereka. Fi jannatin na'im, mereka di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Mana tempatnya? Sullatum minal awalin, banyak dari yang awal, wa qalilum minal akhirin. Nah, nanti ayat ini sangat dekat sekali dengan hari kiamat. Makanya diawali dengan surat Al-Waqiah itu idza waqa'atil waqiah, apabila terjadi kiamat. Udah, kita ambil di pertengahan, kita ambil di akhir. Di akhir ayat itu inna hada lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Sungguh ini adalah keyakinan yang benar, maka bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang agung. Bertasbih menyebut nama Tuhan yang agung itu artinya diperintahkan kita menyebut nama Tuhan itu gitu. Bagaimana menyebut nama Tuhan itu? Nah, makanya di situ itu perintah sebetulnya. Fasabbi, sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbih hibukrata wa asila. Wasabbihu hibukrata wa asila. Jadi di situ jelas mainnya, tidak sembarang-sembarang. Enak aja dia. Rugi dong. Gitu ya kan? Rugi dong. Jadi jelas ya Tuhan ya. Ayo coba silakan. Jadi alhamdulillah. Kira-kira lah menurut Ustadz, jadi gambaran Al-Mahdi itu maksudnya dari negeri mana gitu. Karena ini saya ada beberapa ulama atau yang penyampaian di video-video atau media sosial, misalnya kayak di Palestina yang di Gaza sekarang ini udah menunjuk bahwasannya mereka menunjuk Indonesia, menunggu utusan dari Indonesia untuk memerdekakan mereka. Lalu kalau di tahun 2015 itu ada pemimpin dari jemaah tabligh lah ya, Masyaikh Muhammad Sa'ad Al-Kandahlawi, itu dari 2015 di Malaysia, Jur se-Asia Tenggara itu dia menyebutkan negeri Mahdi itu kalau tidak Malaysia, Indonesia. Lalu ulama-ulama Indonesia pun sudah banyak juga, ada beberapa 3 yang saya tahu bahwasanya Al-Mahdi itu dia berani menyatakan itu di Indonesia, Ustaz.
Gitu Ustaz. Gitu ya? Terima kasih. Berarti gini ya, kalau dia ulama yang hatinya bersih, yang dia punya pemikiran yang berbuat sesuatu, berkata itu memang mutlak karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dia nanti di situ mendapat namanya petunjuk. Dapat petunjuk bukan kepada Al-Mahdinya. Kenapa? Karena saya bilang poinnya 3 tadi. Nah, dia dapat petunjuk dari negara asalnya saja. Bisa jadi Indonesia dan Indonesia, Malaysia kalau iya. dari mereka saja sudah mengatakan begitu ya. Tapi kalau dari gambaran cerita di awal, Nabi memang mengisyaratkan nanti mereka itu membawa panji-panji hitam dari ujung sebelah timur. Ingat, kata ujungnya jangan ditinggalkan. Orang membilangkan sebelah timur, nanti dibilangnya Pakistan, nanti dibilangnya Iran, nanti dibilangnya India. Tidak. Ujung sebelah timur itu ya negeri yang banyak pulaunya. Kalau menunjuknya dari sisi negara Arab, di mana negeri yang banyak pulaunya? Kalau Indonesia dibilangkan Syekhnya tadi bisa jadi. Tapi wallahu alam. Ingat, kata ujung itu jangan ditinggalkan. Karena nanti ada bagian Arab timur sebelah timur tengah. Ujung timur kan ada. Maksudnya apa gitu. Nah, di situ ada lagi isyarat Rasulullah menggoyakkan kain tuh, terpercah-percah dia. Berarti artinya apa? Di negeri yang banyak pulaunya. Nah, dia dikatakan di situ membilangkan bahwa bisa saja, dari riwayat itu bisa saja. Kalau hal itu saya tidak mempermasalahkan. Karena banyak juriat di Indonesia ini, banyak para habaib. Nah, dari seluruh para habaib itu, keturunan Rasulullah itu pasti nanti ada yang menjadi mujaddid di antaranya gitu. Yang memang pasti dirahasiakan. Gitu. Pasti dirahasiakan. Nanti kalau berizki, dialah yang memimpin itu semua. Yang pertama dipimpinnya umat Nabi itu. Al-Mahdi itu memimpin umat Nabi yang diselamatkan itu. Umat Nabi yang diselamatkan, para habaib, para hafiz Quran. Para hafiz Quran ini orang yang senantiasa menjaga Quran itu tadi, sudah pasti ini masih keturunan dari sahabat Nabi itu tadi. Jadi di awal Rasulnya Nabi Allah yang mengikut sahabat yang setia, di akhir Rasulnya Al-Mahdi atau Mahdi Allah yang mengikut keturunan dari sahabat yang setia. Kalau saya menggariskannya gitu aja. Di mana letak posisi negaranya, wallahu alam, mungkin saja yang dibilang itu benar. Kalau itu saya terima. Tapi kalau yang tadi itu menunjuk satu individu, seorang ulama menunjuk Imam Mahdi, ini udah keliru. Masa seorang ulama menunjuk seorang rasul, suruh mengikut, kalau nggak ikut berarti semuanya dajjal. Bisa saja ucapan dia terbalik di situ. Ada lagi nanti dia menjadi seorang Al-Mahdi atau Imam Mahdi, terus dia menerimanya dari mimpi-mimpi. Ini juga sangat keliru lagi. Ini lebih parah kelirunya. Tidak bisa seperti itu. Sosok seorang Al-Mahdi atau dari nabi-nabi di awal atau wali-wali Allah itu pastilah membawa risalah. Risalah itu amaliyah yang diamalkan, itulah wirid-wirid. Makanya setiap guru yang mursyid itu, wali-wali Allah yang mursyid itu, dia membawa suatu tarekat namanya, jalan. Yang nanti orang bertarekat di situ nanti diwasiatkan lagi. Nah, makanya kata tarekat ini seperti tabu di kalangan umum. Padahal dari awal Nabi itu ada, Nabi itu sudah membuat tarekat. Membuat jalan menuju Tuhan gitu. Jadi siapa yang mau ikut jalan itu berarti bertarekat sama nabinya itu. Jadi jangan tabu dengan bahasa tarekat ini. Nah, ingat, setiap tarekat itu ada syariat di dalamnya. Makanya syariat yang dibawa Nabi Isa lain, syariat yang dibawa Nabi Musa lain, syariat yang dibawa Nabi Muhammad lain. Tidak sama. Kata tidak sama di situ masanya yang berubah. Tapi kan tetap Tuhannya Allah. Masa Tuhan yang dulu sama yang sekarang beda? Nah, di antaranya nabi-nabi ini untuk menceritakan siapa Tuhan Allah itu. Di antaranya wali-wali ini itu untuk
menceritakan siapa Tuhan Allah itu. Sampai di pemimpin akhir zaman ini, di antara itu untuk menceritakan siapa Tuhan Allah itu, agar mereka kenal, tahu dan ingat janjinya kepada Tuhan itu apa. Itulah tugas yang mulia itu, mengingatkan janji makhluk ini kepada Tuhannya. Jangan lupa. Makanya di awal, kalau bahasanya di masa Nabi ke masa pemimpin akhir zaman, kalau dulu berzikirnya afdol zikirnya la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya, ketahuilah olehmu, katanya. Munya itu kamu itu sahabat yang dulu dia tidak bertuhan kepada Allah, karena menyembahnya kepada Tuhan yang lain. Sedangkan di masa nanti diisyaratkan bahwa la taqumus saa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, menandakan adanya zikir Allah Allah itu dekatnya mau kiamat. Di situ berarti ada rasul lagi yang mengajarkan tentang amalan itu. Kalau dulu mentiadakan Tuhan yang ada Allah, kalau di akhir nanti ada Tuhan yaitu Allah. Lebih mengintikatkan lagi. Gitu. Kalau dimasukkan ke dalam simbol bendera, dulu kan membawa panji namanya. Warnanya hijau. Kalimatnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ada Allah. Kalau di akhir panjinya warnanya hitam. Apa la ilaha illallah lagi? Enggak mungkin. Pasti Tuhan itu yang ada, yaitu Allah. Gitu. Udah gitu aja dulu nanti lagi ada. Oke ya. Oke, Mungkin kita kan mau siap-siap mau sahur nih. Iya, Ustaz. Tapi enak ya bincang-bincang gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita di sini terpelihara. Kita hanya berbagi sudut pandang. Ya, kita sama-sama berdoa semoga Allah merahmati dan meridhoi kita. Udah dirahmati, diridhoi. Ngerti nggak makna ridho itu? Nanti kita sambung berikutnya. Kalau dirahmati sudah pasti. Kalau diridhoi belum tentu lagi. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah sabaqal mufaridun.